sambungannya ya. Oke. Ya, ini yang sambung di layanan telepon Pak Sandi, warga Kalibaru. Wih, ya, Sandi ya. Sandi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Pak, mengenai sikatan itu boleh Pak? Apa? Boleh puasa itu Pak? Sikat gigi kayaknya Gus. Apa? Sikat gigi. Oh iya boleh. Yang penting sikatnya jangan dimakan ya. Oh, nggih. Nggak apa-apa sikatnya. Atau odolnya jangan ikut dimakan. Cukup untuk sikatan gigi saja ya Pak. Pak Sandi. Ya Pak, makasih Pak, sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Baik, beragam ini ya Gus ya pertanyaan dari pendengar. Ada yang sikat gigi. Iya, Gus, apa lagi? Kalau saya pribadi Gus mau menanyakan. Ada lagi ya ini? Ada lagi nih ya. Oke, siap. Ya, monggo. Bu Nuri di Celuring. Bu Nuri. Halo. Halo Bu Nuri. Oke, terputus nampaknya sambungan kita. Oke, mungkin bisa disambungkan kembali ya. Apakah memang ada kendala sinyal ini kayaknya Gus? Oke. Tapi Gus, kalau boleh saya tanya, ini soal ini ya Gus ya, yang mungkin orang-orang yang tidak wajib puasa Gus bisa berapa, meliputi berapa hal? Misalnya begini, orang yang tidak wajib puasa itu orang yang sedang menyusui. Oke. Dia memiliki, oke aku tidak puasa karena aku tentu lagi konsultasi ke dokter anak. Misalnya aku sedang menyusui, boleh dia tidak puasa. Orang yang sangat tua sekali, boleh dia tidak puasa. Orang yang melakukan perjalanan, boleh dia tidak berpuasa. Gitu. Itu diantaranya. Orang yang sakit dia boleh tidak berpuasa. Yang wajib tidak berpuasa juga boleh. Malah kalau berpuasa haram. Yang nifas itu Gus. Iya gitu. Oke, siap. Iya, gitu. kita kembali ke Gatekeeper. Ada yang gabung ini. Ya, kali ini yang bergabung ada Pak Teguh di Sempu. Pak Teguh, monggo Pak Teguh. Halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini sebelumnya ucapan selamat menunaikan ibadah puasa menjenengan nggih. Semua dari Kro Bintang Tenggara. Baik. Begini Pak Ustaz, saya beberapa hari yang lalu itu kan saya sakit. Nah, terus. Sakitnya sakit lambung. Oke, terus. Ada surat sakit. Dan terus saya itu tempat obramo. Terus saya itu kemarin tuh kontrol sama salah satu dokter yang menangani saya. Ya, oke. Nah, terus dokter mengatakan, Pak Teguh puasa ya? Iya puasa. Begini Pak Teguh, sebetulnya saya tahu kalau puasa itu adalah kewajiban bagi umat Islam. Tapi kalau memang tidak memungkinkan ya sementara jangan puasa dulu karena terlalu dari sakitnya gitu. Oh ya. Pak Ustaz. Iya Pak Teguh. Ikut dokter aja itu. Nggak usah puasa sampean Pak Teguh. Oh, ngoten. Sudah ikut dokter itu aja. Karena sampean sakit lambung. Oh, gitu. Ya nanti diganti pun. Kalau sudah sehat, nggih. Nggak apa-apa atas keterangan dokter itu. Sampean nanti kalau puasa ya langsung masuk opname lagi nanti. Oh, ngoten. Nggih, matur nuwun. Jangan, tidak ada yang memaksakan diri. Kalau memang alasannya sakit ya maka boleh untuk tidak berpuasa. Nah, paling aman adalah misalnya malam hari jenengan tetap saja niat. Nah, tinggal situasi ini. Jenengan kan sudah hafal dengan bagaimana kondisi tubuh jenengan. Nah, ini bahaya ini. Ya sudah, segera jenengan mokel. Iki lek gantang mokel aku bahaya gini kan begitu. Jenengan bisa ukur itu. Jenengan sudah bisa ukur fisik jenengan sendiri. Begitu Pak Teguh. Iya. Ya, oke. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi pertanyaan lain dari pendengar? Ya, ini banyak yang bertanya Gus, tapi masih coba disambungkan lewat telepon ya. Ada Pak Munib warga Bangurejo. Ini tidur itu mulai jam 11 siang sampai jam 3. Tidak apa-apa ya. Tapi, daripada kemudian bangun terus mokel lebih baik tidur. Tapi ini Gus, permasalahannya sholat duhurnya itu terlewat. Nah, apakah itu batal nggak? Jangan dihubung-hubungkan. Oh gitu. Jangan dihubung-hubungkan, puasa sendiri, sholat sendiri. Dia punya tanggung jawab dua sama Allah, soal puasa dan soal sholat. Nah, kalau sholat duhurnya, dia melihat dia tidurnya setelah masuk duhur atau enggak. Kalau dia setelah masuk duhur tetap tidur, nah,
Saya malah setuju misalnya kalau ada orang tidur aja atau mancing saja dengan pertimbangan tidur itu paling tidak gosip. Paling tidak tidur itu tidak gosip. Biar tidur itu libur lihat TikTok, libur lihat FB, tidur itu. Maka itu manfaatnya banyak. Tidur itu tidak apa-apa sudah. Kalau misalnya belanja cukup, untuk hari raya cukup, semuanya sudah cukup, sudah tidur aja setiap hari. Tidur aja, yang penting sholat, bangun sholat, sholat, tidur lagi, terus saja begitu. Kalau sudah cukup semua, nah kalau masih butuh bekerja ya bekerja saja. Ya, daripada tidak tidur, malah dihabiskan yang enggak betul. Sudah lebih baik tidur saja. Ini tidak usah dalilnya, ini dalilnya lebih baik daripada merusak puasa begitu. Betul. Okay. Sudah ada yang sambung lagi Gus? Iya, ini di layanan telepon Bu Nuri di Celuring. Ya Bu Nuri, sambung lagi nih Bu Nuri. Halo. Halo Bu Nuri. Baik, apakah sinyalnya tersendat lagi? Atau Bu Nuri di tempat yang tinggi kah? Halo Bu Nuri, sudah enakkah ini suaranya? Ada. Oke, baik. Mungkin bisa disampaikan via teks ya, karena kalau disambungkan nampaknya memang ada kendala. Ya. Ada lagi mungkin yang lewat WA? Iya, ini sebentar. Bu Uli Fatur Rohmah menanyakan Gus Maki, gimana cara menjadikan puasa kita bermutu? Artinya bukan puasa yang biasa-biasa saja. Begini, satu. Kalau soal mencegah makan dan minum tidak perlu penjelasan lah. Sudah. Satu, bagaimana lebih bermutu? Mengurangi menikmati barang halal. Gimana tuh Gus? mengurangi menikmati barang halal. Oke, sekarang kita berpuasa. Oke ya. Bayangkan, coba dihitung. Apa saja yang dibikin untuk berbuka puasa? Air, teh, kolak, buah, kemudian permen, paling tidak 7 item untuk puasa itu sekelas makanan ringan. Itu dikurangi atau? Itu barang halal, itu mestinya ya sesuai dengan petunjuk Nabi. Ya harus dikurangi. Oh, terus ganti. Ya, itu ngapain? Itu perut apa timba itu? Oh, untuk puasanya, konsumsinya. Ya. Konsumsinya. Berarti nggak terlalu banyak ketika berbuka gitu ya Gus ya? Iya, puasa ini kan tirakat kita. Nilai tirakatnya di mana kalau nikmatnya dilebih-lebihkan. Iya. Jadi kalau menghindar dari barang yang dilarang oleh Tuhan itu biasa, itu pasaran. Tetapi menghindar sesuatu yang mestinya itu bisa dilakukan dan tidak dilarang, itu istimewa. Oke. Itu istimewa. Kenapa? Karena ya semestinya yang paling utama adalah dalam diri kita adalah Tuhan. Selainnya itu tidak utama. Bahwa dia harus buka ya oke, buka saja. Tetapi berlebih-lebihan ini paling tidak satu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana soal teknis saja ya. Bagaimana ngurangi ikut Facebookan, bagaimana ngurangi di grup, medsos lah. Oke. Dikurangi. Kenapa? Ya itu menyita waktu dengan mestinya pikiran dan hati itu nyantol sama Tuhan itu. Kita lihat nyekrol itu sudah tidak mungkin sudah. Kecuali yang di-scroll itu adalah Al-Qur'an itu. Satu. Kemudian kurangi ngobrol dengan siapa saja, termasuk dengan istri, termasuk dengan suami. Sudah total. Ini kalau tidak ekstrim perubahannya tidak akan bermutu. Nah tentu kembali kepada konsep bahwa puasa, bahwa sesungguhnya nilai seseorang di hadapan Tuhan itu terletak bagaimana dia seberapa mampu ngempet. Atau kalau dalam bahasa yang agak mudah, bagaimana kita mengeksekusi yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Itu saja. Itu gampang diomongin tapi susah untuk dilakuin loh itu. Buktinya saya saja mestinya itu kan nanti kalau puasa ini, kalau buka itu kopi sama rokok itu.
Mestinya kan sudah cukup. Nah, tapi kan saya kadang-kadang masih butuh apa kan gitu. Nah, ayo bareng-bareng gitu. Oke. Yang kita butuhin aja gitu. Oke. Baik. Nampaknya sudah ada yang gabung lagi Gus ya. Oke, monggo. Ya, ini sekali lagi Bu Nuri di Celuring. Wih. Ya, sudah enakkah Bu Nuri? Halo. Kayaknya Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Nuri. Monggo. Selamat sore Gus. Sore Bu. Iya. Ini singkatnya begini, dari yang tadi sudah sempat interaktif, dari satu menangis tadi ya. Jadi kalau menangis nggak apa-apa, nggak batal. Nggak apa-apa Bu. Ya, nggak batal. Ya, turun. Terus kedua gini, terus kita kadang sakit ya. Keadaan sakit seperti contoh sakit emah. Sakit emah gitu ya. Tapi kita tetap puasa. Terus kok ternyata tambah enak kan untuk buat puasa gitu. Persepsi dari orang Arab begitu kan. Katanya kalau sakit untuk puasa insya Allah bisa sehat atau sembuh. Apa betul persepsi ini ke? Coba ya, oke, makasih. Ini persoalan sakit itu kan persoalan pribadi-pribadi, Bu Nuri ya. Kadang orang yang satu orang sakit lambung, ada yang akut, ada yang enggak. Maka yang bisa ngukur adalah dirinya sendiri. Lagi-lagi konsultasi kepada dokter ini penting. Terus ada yang begini, oh ini saya sakit lambung, tapi ternyata kalau puasa malah tambah baik. Ya udah, berarti kan sakit lambungnya tidak mempengaruhi. Berarti kalau begitu dia tidak boleh lagi mengeksekusi keringanan untuk tidak berpuasa karena ternyata dia mampu untuk melakukan puasa. Kan makanya saya tadi waktu Pak siapa tadi yang tanya itu, coba malam hari tetap niat. Nah, pagi harinya dirasakan. Nah, ini kalau aku terus ini, ya kalau gua terus ini bisa bahaya ini. Nah, lagi-lagi orang sakit itu konsultasinya. Kalau di kitab-kitab kuning, di kitab-kitab pesantren, dokter itu istilahnya ahlul khubroh. Nah, jadi al-mu'tabar bi ahlil khubroh, atau yang dijadikan mu'tamad adalah ahlul khubroh, orang-orang yang memang tahu ahlinya memang. Kalau kita tidak bisa ngira-ngira, apalagi cuman belajar sedikit, sekedar meracik-racik kemudian, wah ini bisa, tidak bisa. Ahlul khubroh itu harus mu'alajah, harus ada pembuktian dari satu kejadian ke kejadian yang lain. Baik. Oke. Dari yang tadi disampaikan Gus Maki, mungkin yang terakhir bisa disampaikan kesimpulannya Gus. Bahwa kewajiban berpuasa itu adalah kewajiban yang agung. Setengah daripada nilai keagungannya itu. Kalau yang lain ada kalkulasinya, kalau begini dapat begini, kalau begini. Puasa itu tidak. Tuhan mengatakan, Allah mengatakan, ana ajzi bihi fa innahu li, ini milikku. Gitu. Sampai begitu dalam Allah menggambarkan itu. Nah, yang kedua adalah ini hampir habis-habis ya waktunya ya. Habis. Nah, kalau hanya tidak makan dan tidak minum itu oke lah, menggugurkan kewajiban. Apakah tidak ingin meningkatkan bagaimana mata kita puasa, bagaimana telinga kita puasa? Saya kira itu sering sudah disampaikan. Saya hanya ingin menyampaikan ada waktu yang memang kita perkhususkan sendiri. Sendiri saja. Is oke, apakah itu dia wirid atau baca Quran, tidak penting gitu. Yang penting sendiri. Jauhkan HP, jauhkan TV sendiri. Dari 24 jam selama puasa. Tidak malam, tidak siang, ada waktu yang sendiri. Baik. Apakah sendiri itu dengan Tuhannya atau dengan, yang penting sendiri. Sendiri. Kenapa? Karena dengan sendiri otomatis kita terhindar dari ghibah, terhindar ngerasani, terhindar gosip dan lain sebagainya.
Oh, khusus saya ini pekerja kantor. Pekerja kantor kan kayak ini, kayak mas-mas, kayak jenengan-jenengan. Kalau lagi siaran kan siaran sendiri. Siaran. Kalau lagi tidak seperti ini kan sendiri. Sendiri. Nah, begitu lagu lagu dikumandangkan atau iklan dikumandangkan, kan bisa dengan begitu. Tuhan, aku sedang siaran. Iya. Ya Allah, aku lagi siaran. Beri aku kemampuan untuk memberikan hal-hal yang terbaik. Artinya puasa itu bisa kita tingkatkan dengan cara bagaimana kita memantaskan diri di hadapan Tuhan bahwa kita adalah hamba yang pantas untuk diberi apresiasi hanya oleh Tuhan, tidak oleh yang lain. Baik. Kemudian ada ikhtiar bagaimana dari 24 jam selama bulan puasa punya waktu khusus yang untuk tidak dengan yang lain. Mulai dari apa? Mulai dari alat-alat media, medsos dan lain sebagainya. Lepas itu semua. Baik. Itu gimana aku kalau tidak pakai pegang dan lain sebagainya, hanya tidur, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting sendiri itu ya. Sendiri itu penting. Karena paling tidak dengan sendiri di situ. Walaupun toh, wah itu kalau bisa didatangi setan, jangan khawatir. Kalau lapar itu setan males ganggu. Sendiri itu penting di bulan puasa seperti ini. Walaupun itu tidak 24 jam full. Misalnya dari 24 jam itu kita punya waktu paling tidak 5 menit, 10 menit. Syukur bagi sampai 1 jam yang itu sendiri saja. Tanpa dengan siapapun. Ya, baik. Terima kasih atas tausiahnya dari Gus Maki ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang berkaitan dengan puasa. Jangan khawatir tadi yang untuk pertanyaannya yang belum bisa tersampaikan karena kita hadir terus setiap Ramadan ya, setiap hari selama bulan Ramadan di jam 3 sore. Baik, terima kasih Gus Maki atas waktunya. Mohon maaf mungkin misalnya ada yang mau tanya di soal ini kalau bukan soal puasa, monggo silakan. Berarti di luar tema nggak apa-apa. Nggak masalah. Baik, siap. Ya, bisa dikirimkan di nomor WA Gatekeeper teman ya. Ini kita sudah mendekati di menit ke-54. Kita tutup untuk program Mutiara Kalbu hari ini. Baru saja Anda mengikuti